Kado spesial dari Jokowi untuk ormas keagamaan. Baru-baru ini, pemerintah memberikan izin untuk ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang batu bara. Izin ini diberikan karena jumlah cadangan batu bara di Indonesia dianggap masih sangat besar dibandingkan komoditas lainnya. Lewat aturan ini, ormas punya peluang untuk mengumpulkan pundi-pundi lebih dari tambang emas hitam ini. Soalnya, ada ratusan ribu hektar wilayah tambang yang ditaksir punya nilai triliunan rupiah per tahunnya. Emang bisa ormas keagamaan ngurus tambang, Rul? Kompeten nggak? Nah itu dia Gus, ini nih ada penjelasannya nih dari pemerintah. Jadi menurut pemerintah, aturan baru soal izin tambang bagi ormas keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhir Mei lalu, Presiden Joko Widodo memberi izin kelola tambang oleh ormas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Dalam pasal 83A disebutkan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan melalui badan usaha yang dimiliki dapat menerima penawaran prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus atau disingkat WUPK. WUPK yang dimaksud ditetapkan sebagai wilayah eks perjanjian pengusaha pertambangan batubara atau PKP 2B. Nah, izin usaha pertambangan khusus atau kepemilikan saham ormas keagamaan ini nggak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Sementara itu, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bilang, izin ini diberikan karena ormas keagamaan juga berkontribusi dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Kontribusi ormas keagamaan juga tidak berhenti ketika Indonesia mencapai kemerdekaan saja nih katanya dia. Selain itu, pemerintah berdalih kalau misalkan izin ini tuh diberikan kepada ormas karena mereka nggak pengen usaha pertambangan ini hanya dikuasai oleh perusahaan besar aja. Di sisi lain, Bahlil menekankan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan bukan demi membayar utang politik Presiden Joko Widodo. Jadi intinya, ormas keagamaan dianggap dapat membantu pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan negara dengan ambil peran jadi pengelola tambang ini. Emang ada berapa banyak sih area tambang yang bisa dikelola ormas, Rul? Ada banyak sih Gus, tapi emang nggak semua tambang batu bara bisa dikelola ormas keagamaan gitu aja. Tetap ada aturannya. Berdasarkan data dari Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia yang dikelola oleh Kementerian SDM, setidaknya terdapat 57 perusahaan yang memegang 82 izin PKP 2B hingga 17 September 2023. Sementara data Litbang Kompas menunjukkan 82 izin pertambangan tersebut mencakup wilayah seluas 1,23 juta hektar. Namun demikian, nggak semuanya bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Berdasarkan pasal 83A ayat 6 PP nomor 25 tahun 2024 disebutkan bahwa penawaran WUPK ex PKP 2B kepada ormas keagamaan hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan diberlakukan. Nah, artinya ormas keagamaan cuma boleh ngelola tambang yang masa perizinannya kadaluarsa maksimal 2029. Berdasarkan temuan Litbang Kompas, ada 6 perusahaan yang memenuhi kriteria tadi nih. Nah, 6 perusahaan itu mengelola total wilayah konsesi seluas 194.679 hektar. Jumlah itu setara 4,5 kali luas DKI Jakarta. Adapun sebanyak 78,5% area konsesi terletak di Kalimantan Timur, sedangkan 21,5% sisanya tersebar di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pemerintah bilang akan ada 6 lahan tambang ex PKP 2B yang bakal diberikan kepada ormas keagamaan. Nah, Menteri SDM Arifin Tasrif bilang, 6 lahan ex PKP 2B tadi bakal diberikan ke 6 ormas keagamaan. Pertama, Nahdlatul Ulama atau NU, 2 Muhammadiyah, 3 Ormas Kristen, 4 Ormas Katolik, 5 Ormas Hindu, dan terakhir Ormas Buddha. Terus, Rul, ormas bisa rebutan tambang dong nanti kalau gitu. Nah, Gus, jadi nantinya bakal ada aturan yang perlu dipenuhi sama ormas nih. Tapi perlu diingat ya, Gus, izin ini nggak semata-mata diberikan kepada ormas, tapi untuk badan usaha yang ada di dalam ormas. Presiden Jokowi sempat menekankan nih, sebenarnya izin mengelola usaha tambang ini diberikan kepada badan-badan usaha yang ada di ormas, seperti koperasi atau perseroan terbatas. Jokowi juga menjelaskan, bakalan ada syarat yang ketat untuk dapat mengakses izin mengelola tambang ini. Harapannya nih, hal tersebut tidak membuat percikan konflik horizontal. Nah, sekarang gue jawab nih Gus pertanyaan lu, gimana cara spesifik biar nggak ada konflik horizontal antar ormas? Tapi emang semua pihak di pemerintahan udah setuju, Rul? Udah satu suara gitu? Nggak juga sih Gus, pejabat negara juga punya kekhawatiran sendiri soal aturan izin usaha tambang untuk ormas keagamaan ini. Aturan baru soal izin tambang untuk ormas ini menuai berbagai tanggapan dari pejabat negara. Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan, perlu pengawasan agar izin usaha pertambangan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Luhut juga bilang hal tersebut bisa menimbulkan konflik of interest kalau tidak diawasi. Walaupun begitu, Luhut beranggapan penerbitan aturan itu merupakan niat baik dari pemerintah. Penerbitan izin usaha pertambangan bertujuan agar ormas keagamaan bisa membantu umat untuk rumah ibadah atau sekolah. Selain Luhut, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga angkat bicara soal aturan baru ini. Menurut dia, tidak sembarang ormas bisa mengelola tambang. Kementerian ESDM sendiri akan menjadi salah satu pihak yang jadi rujukan ketika ormas keagamaan ingin mengajukan izin usaha pertambangan khusus. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan melakukan evaluasi untuk hal-hal teknis terkait penerbitan IUPK untuk ormas keagamaan. Setelah dilakukan evaluasi, berkas akan dilimpahkan ke Kementerian BKPM untuk penerbitan izinnya. Adapun untuk memperoleh surat rekomendasi, ormas keagamaan harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen. Nah, jadi secara umum, kewenangan pemberian persetujuan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan berada di Kementerian Investasi. Tapi, evaluasi teknis IUP itu tetap berada di Kementerian SDM. Selain itu, aturan baru ini juga menarik perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut dia, pemberian IUP kepada ormas keagamaan tak serta-merta dilakukan tanpa perhitungan. Siti Nurbaya yakin setiap ormas akan mampu mengelola usaha pertambangan karena memiliki organisasi sayap di bidang bisnis. Namun demikian, Menteri LHK itu bilang, pemberian IUP ini akan lebih efektif dibandingkan proposal yang diajukan ormas setiap kali ada keperluan. Sehingga langkah ini disebut sebagai bentuk peningkatan produktivitas kepada masyarakat melalui ormas. Emang ormas-ormas pada tertarik Rul buat jadi pengelola tambang? Bukannya biasanya ormas kegiatannya udah banyak? Ada banyak tanggapan sih Gus dari ormas keagamaan soal aturan baru ini. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Tapi ada juga sih yang masih pikir-pikir dulu. Misalnya Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Saad Ibrahim, mengatakan tidak akan tergesa-gesa menanggapi izin usaha tambang ini. Sebagai hal yang baru, Muhammadiyah tidak akan asal menerima tawaran izin mengelola tambang. Muhammadiyah akan mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari tawaran tersebut. Itu termasuk mengukur kemampuan sumber daya yang dimiliki. Lainnya, Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia, Gomar Gultom, sempat mengingatkan, organisasi kemasyarakatan jangan sampai menyampingkan tugas utamanya untuk membina umat. Selain itu, ia juga berharap ormas keagamaan tidak tersandra oleh banyak hal sehingga kehilangan daya kritisnya. Terobosan ini juga dinilai tidak mudah untuk dijalankan karena keterbatasan yang dimiliki ormas. Apalagi dunia tambang dinilai sangat kompleks. Selain itu, ada juga nih Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, yang dengan tegas menyatakan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tidak akan mengajukan izin usaha tambang. Menurut dia, KWI bertugas memberikan pelayanan agama aja. KWI tidak termasuk kelompok yang dapat menjalankan usaha tambang. Senada, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI memastikan akan menolak jika mendapat penawaran wilayah izin tambang dari pemerintah. Ketua Presidium PP PMKRI, Tri Natalia Urada bilang, selain dalam rangka menjaga independensi, PMKRI melihat ada sejumlah risiko dari aturan baru ini. Misalnya ada potensi konflik agraria baru dengan masyarakat, serta semakin tajamnya ketimpangan sosial jika organisasi kemasyarakatan keagamaan menerima tawaran itu. Sedangkan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI memastikan pihaknya akan berhati-hati ketika mendapatkan tawaran pengelolaan tambang. Sekjen PHDI Pusat, I Ketut Budiasa mengatakan, pihaknya saat ini belum menerima atau menolak peluang tersebut. PHDI akan mengkaji lebih lanjut dan melihat manfaat serta potensi masalah yang akan ditimbulkan nantinya. Kayaknya belum ada yang setuju-setuju amat sama aturan ormas pengelola tambang itu Rul. Jadi udah ada belum Rul ormas yang ngajuin izin pengelola tambang ini? Ternyata udah ada nih Gus. Nahdlatul Ulama atau NU jadi ormas pertama yang mengajukan permohonan izin tambang. Bahkan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan pihaknya cukup siap mengelola usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah. Ia menilai aturan ini adalah terobosan penting untuk memperluas manfaat sumber daya alam yang dikuasai negara. Nantinya penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tambang akan digunakan untuk kebutuhan organisasi. PBNU juga mengaku telah memiliki sumber daya manusia, perangkat organisasi, dan jaringan bisnis yang cakap untuk mendistribusikan hasil tambang ini ke masyarakat desa. Bahkan, PBNU sudah bersiap mengelola tambang dengan membentuk badan hukum khusus dan perusahaan baru. Di sisi lain, Gus Yahya juga berjanji tidak akan mengambil konsesi lahan tambang di lokasi yang terlibat konflik agraria. Ini juga bertujuan untuk menghindari konflik dengan masyarakat adat dan mengusik keadilan umat. Pengajuan izin pertambangan khusus dari PBNU ini udah dikonfirmasi langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Yulio Tanjung. Nantinya, IUPK akan terbit paling cepat 15 hari setelah semua persyaratan terpenuhi. Kalau memenuhi syarat, PBNU akan mengelola tambang batu bara dengan cadangan
terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah sendiri sebenarnya udah memberi lampu hijau nih untuk PBNU bisa dapat izin usaha pertambangan. Kabar teranyar menyatakan pemerintah akan memberikan IUP bekas PT Kaltim Primakol atau KPC kepada PBNU. PT Kaltim Primakol adalah perusahaan pertambangan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk yang merupakan bagian dari grup Bakri. Kabar paling baru, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia malah menjanjikan IUP batubara untuk PBNU bakal rampung pekan ini. Bukannya usaha tambang itu sering dikaitin sama isu perusahaan lingkungan ya, Rul? Emang aktivis lingkungan gak marah? Nah ini dia Gus, aktivis juga sebenarnya khawatir sama hal ini. Misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan ini justru akan jadi alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam terutama di sektor tambang batubara. Kepala Divisi Kampanye WALHI, Fani Tri Jambore menjabarkan, sampai saat ini ada 5 juta hektar lahan telah diubah menjadi kawasan pertambangan batubara. Dari jumlah ini, hampir 2 juta hektar berada di kawasan hutan. Walhi bilang, tren kerusakan lingkungan tidak akan segera menurun. Soalnya pemerintah terus mendorong peningkatan produksi batubara di Indonesia dari tahun ke tahun. Kontribusi batubara pada sektor energi juga membawa Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar ke-9 di dunia. Tercatat 600 juta ton karbon dioksida dihasilkan dari sektor energi pada tahun 2021. Jadi intinya gimana nih, Rul? Pemerintah udah kasih izin usaha tambang ke ormas keagamaan. Tapi dari sekian banyak ormas, yang ngajuin izin baru satu. Gitu. Ya faktanya emang gitu Gus, yang dianggap udah siap baru yang itu. Itu mah bagai... Ah,